Saderengipun nyuwun pangapunten bilih kula mawantun sesorah sangat kanjeng sami para guru para doa ingkang satunggal kedah dikawruh menawi kula ampun jublut ingkang sedya kaliyan bintang kados kula. Kula namung badhe cerita mengenai proses kreatifipun para penulis yang wonten melatih ngaji. Dados sejatosipun komunitas wanita penulis sastra Jawa menika boten sedaya berangkatipun saking dunia penulisan. Dados wonten ingkang nembe kemawon nyobi nyerat cekak, ingkang saderengipun namung wonten sosial media Facebook menapa sanesipun. Lajeng samenika nyobi ngisi wonten buku antologi menika. Nah, ingkang dasari sedaya menika namung rasa tresna dhateng kabudayaan Jawi, utaminipun sastra Jawi. Lajeng sedya badhe leluri sastra Jawi menika piyambak. Lajeng ngengingi kahanan ingkang samenika kawontenan samenika para generasi muda menika sampun kathah ingkang boten mangertosi babagan basa Jawi, menapa malih babagan tata tulis basa Jawi. Nah, menika ingkang ngandhasari para wanita ingkang saderengipun namung nulis wonten sosial media Facebook menapa sanesipun nyobi nyerat wonten buku antologi dipun terbitaken dados antologi wonten kumpulan cerita cekak Latih Rinajeng. Kedah dipun mangertosi bilih menawi saderengipun dereng nggadhahi pengalaman wonten dunia kepenulisan, pancen awrat sanget menawi badhe nyerat cerita menawi wonten bahasa Indonesia kan cerpen senaosa pendek 700 900 kata kemawon. Nanging menawi boten wonten pengalaman saestu awrat. Menapa malih menika nyerat ngangge basa Jawi. Dadosipun inggih setunggal permasalahanipun ingkang dipun adepi kalian editor penyunting menika ingkang kula ayahi. Ingkang nomor setunggal inggih menika masalah ejaan. Kata ingkang boten dereng mangertosi nitahipun D kalian DH, T kalian TH, O dan A, U dan O, I dan E. Nah, itu sering terjadi kerancuan. Terus yang kedua, mereka mengenai masalah tata runtuting cerita. Dalam suatu penulisan, terutama cerita, itu harus runtut dari awal cerita itu dimulai, isi ceritanya, kemudian sampai penutupnya, dan terlebih lagi ada muatan pesan moral di dalam cerita tersebut. Nah, karena ini masih dalam taraf belajar, hal-hal yang prinsipil itu seringkali terlupakan. Nah, ini termasuk salah satu tugas editor untuk membenahi itu semua.
Dados inggih nyuwun pangapunten menawi taksih wonten setunggal kalih kesalahan wonten tata penulisanipun. Senaosa katen sebelum itu naik cetak sampun nate kula kintun dumateng para penulis piyambak kapurih ngliti malih sampun leres menapa boten penulisan cerita cekak ingkang sampun mlebet wonten editor menika Bapak. Lah menawi sampun dipun wangsulaken malih dumateng editor tanpa ada istilahnya revisi dan sebagainya, berarti dianggap oleh editor itu sudah selesai dan siap untuk naik cetak. Mengenai isi cerita sendiri memang bermacam-macam. Ada yang dari pengalaman keseharian, terus perilaku kehidupan di masyarakat di sekitarnya, bermacam-macam. Bahkan sampai pengalaman pernah melakukan kegiatan sampai di luar negeri, itu pun bisa diangkat menjadi ide cerita. Dan sebetulnya ide cerita ini sendiri sangat variatif dan bisa dilihat bahwa sebetulnya dari warga Melatih Rinoja sendiri sangat peka untuk menangkap ide-ide cerita tersebut. Namun kemawon untuk menjabarkan itu menjadi satu cerita yang komplit, mentes isinya, berbobot dan memiliki pesan moral yang bisa dijadikan tujuan sasaran utamanya, terutama untuk generasi muda, itu yang masih belum terlihat dengan jelas. Beberapa memang ada cerita cekak yang terkumpul di buku tersebut, itu pernah dimuat di media berbahasa Jawa, salah satunya tulisan Bu Uci Kuatia. Kemudian kalau tulisan Bu Sriyanti sendiri sudah ada yang media ya, salah satunya juga sudah dimuat di media. Nah, kita harapkan dari yang tadinya hanya belajar karena rasa cinta kepada budaya dan sastra Jawa, mereka mau belajar dari itu semua. Setelah itu masuk ke editor, istilahnya editor di sini adalah koki. Jadi editor menerima naskah-naskah yang berisi bahan-bahan masakan, kemudian diolah sedemikian rupa, diedit sedemikian rupa, dijadikan menjadi buku, dikembalikan lagi kepada penulisnya. Itu dengan harapan para penulis yang masih pemula ini tadi mau belajar. Oh, berarti kesalahan saya dalam penulisan kemarin itu seperti ini. Runtut ceritanya harus seperti ini. Isi pesan yang berbobot itu seperti ini. Dan pesan moral yang harus saya sampaikan kepada pembaca itu seperti ini. Sehingga pada nantinya untuk di kemudian hari dengan belajar dari pengalaman itu akan bisa tercipta suatu hasil karya sastra yang lebih bermutu dan berkualitas. Mungkin bisa saya berikan salah satu contohnya yang belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu, yaitu salah satu penulis warga Melatih Indonesia juga, Mbak Binti Nuryati atau Bu Nuri Ebis. Itu dulu awalnya tulisannya bisa dikatakan masih belum runtut, belum tertata rapi. Tapi karena seringnya mengikuti antologi dan mau belajar dari hasil editing yang sudah diolah sedemikian rupa, dijadikan bentuk cerita yang
enak untuk dinikmati membaca, dia belajar dari itu, lambat laun di kemudian hari, alhamdulillah naskahnya sekarang sudah bisa masuk ke redaksi Joyoboyo. Itu salah satu contohnya. Jadi usaha untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan yang paling penting, paling utama modalnya adalah berani mencoba. Selama kita hanya berangan-angan tanpa berani mencoba, semuanya tidak akan terrealisasi. Nek ora iki awake dhewe terus sapa? Yen dudu kita arep sapa? Yen ora saiki ngenteni kapan? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.